Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait audit internal, proses audit, pekerjaan lapangan, dan bukti audit. Lalu dilanjutkan dengan analisis kasus dari audit bab 9 dan 10 dari modul, dan dilanjutkan bab 10 dan 11 dari buku Urton. Di sini anggota kelompok 5 beranggotakan Saudari Agriani Devi, Saudari Ria Lestari, dan saya sendiri Sagara Yudhistira. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Ria. Next. Yang pertama, matriks 1 dari Diktat 9. Soal pertama, Anda diminta mengisi kertas kerja penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan PKPT dengan memperhatikan kriteria risiko. Boleh versi SIAS 9 atau versi Patten and Lewis. Sejumlah 5 kriteria saja dengan cara mengisi matriks 1 sampai dengan 6. Perusahaan yang Anda susun dengan ketentuan NPM buntut angka ganjil mengisi kertas kerja penyusunan PKPTBR Unjani dengan unit yang dibahas yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis. 5 risk faktornya adalah pengendalian internal, integritas manajemen, penggunaan sistem informasi atau IT, administrasi keuangan, pencapaian target unit, dan yang kedua unit yang lainnya yaitu hasil perhitungan level risikonya. Yang ketiga, NPM buntut angka genap mengisi kertas kerja penyusunan PKPTBR PTDI dengan unit yang dibahas divisi Rotary Wings. 5 risk faktornya adalah pengendalian internal, integritas manajemen, besarnya aset yang dioperasikan unit, kompetensi manajemen, pencapaian target unit. Unit yang lainnya hasil perhitungan level risiko diasumsikan sendiri. Ketentuan matriks 1 sampai 4 diisi satu macam audit table. Matrik 5 diasumsikan Anda telah melakukan kajian lanjut sampai 5 audit table. Jadi untuk 5 audit table tersebut nilai resikonya akan diasumsikan. Next. Pada matriks pertama ada 5 kriteria risiko yaitu pengendalian internal dengan bobot 25% yang menggambarkan efektivitas sistem internal fakultas. Lalu yang kedua integritas manajemen dengan bobot 20% menjelaskan komitmen terhadap etika. Yang ketiga penggunaan sistem informasi dengan bobot 20% menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi dalam keuangan dan akademik. Yang keempat administrasi keuangan 20% menjelaskan transparansi dan efisiensi anggaran. Yang kelima, pencapaian target unit dengan bobot 15% menjelaskan capaian indikator kinerja utama. Next. Matriks ketiga itu penilaian risiko setiap kriteria. Risiko pengendalian internal skor 2, bobot 25%, nilai risiko 50. Integritas manajemen skor 3, bobot 20%, nilai risiko 60. Pengguna sistem informasi skor 2, bobot 20%, nilai risiko 40. Administrasi keuangan skor 4, bobot 20%, nilai risiko 80. Pencapaian target skor 4, bobot 15%, nilai risiko 60. Dengan total nilai risiko 290 yang menyimpulkan bahwa kategori risiko tinggi. Next. Matriks 4. Rekap risiko, Fakultas Ekonomi Bisnis, nilai risiko 290, kategori risiko tinggi. Fakultas Psikologi, nilai risiko 210, kategori risiko tinggi. Fakultas MIPA, nilai risiko 170, risiko sedang. Fakultas Kedokteran, nilai risiko 140, kategori rendah. Biro Logistik, nilai risiko 190, kategori sedang. Prioritas audit, Fakultas Ekonomi Bisnis Unjani masuk ke dalam prioritas 1 dari 12 hari alokasi. Next.
Diktat 10 tentang pekerjaan lapangan, pada kasus 1, PTX mempunyai persediaan awal bahan baku kuningan sebanyak 5 ton. Pada 3 Maret 2008, perusahaan mengirim surat permintaan penawaran barang SPPB kepada 8 rekanan. Pada tanggal 8 Maret, telah diterima surat penawaran barang dari 8 rekanan tersebut. Perusahaan mengadakan 3 kontrak pembelian kuningan dari rekanan terpilih dengan jumlah total 6 ton, masing-masing 50.000 per kilo, guna memproduksi pesanan meteran air sebanyak 10.000 buah. Selama tahun 2008, berdasarkan indeks engineering, telah dilakukan bahan baku sebanyak 7 ton. Untuk pembelian kuningan tersebut, PTX telah menerima kredit dari Bank Jabar sebesar 300 juta dan telah membayar kredit plus bunganya sebesar 345. Berdasarkan neraca audit per 31 Desember 2008, persediaan bahan baku kuningan ada 4 ton. Namun, pada saat stok opname terdapat juga scrap kuningan 2 ton. Dari hasil wawancara, data riwayat mesin produksi ternyata selama 2 tahun mesin tidak pernah di overhaul sehingga reject rate meningkat. Bagian pengadaan menyatakan dia belum memahami kebijakan direksi yang antara lain menjelaskan pengadaan barang. Dari kasus ini, buatlah KA yang berupa pengujian apakah kuningan tersebut merupakan barang langka. Bagaimana KKA lanjutan tentang inefisiensi atau pemborosan versi audit internal. Bila hasil pengujian Anda bahwa kuningan bukan barang langka. Next. Pengujian apakah kuningan termasuk barang langka. Objek audit bahan baku kuningan periode 2008. Langkah kerja melakukan uji kelangkaan barang. Melakukan teknik audit wawancara, analisis dokumen SPPB, observasi jumlah pemasok. Data dan temuannya SPPB dikirim ke 8 rekanan. Pembelian dilakukan dari 3 rekanan. Harga seragam 50.000 per kilo, tidak ada keterlambatan pengiriman, dan tidak ada bukti bahwa kuningan sulit diperoleh. Analisis sesuai kebijakan pengadaan, barang langka dan barang tidak langka dengan 8 penawaran dan pemenuhan pesanan 6 ton dari 3 rekanan, artinya ketersediaan tinggi. Kesimpulannya, bahan baku kuningan bukan termasuk bahan langka, maka seharusnya pengadaan mengikuti jumlah just in time. Next. KKA kedua, pengujian inefisiensi atau pemborosan jika kuningan bukan barang langka. Langkah kerjanya pengujian inefisiensi. Judul dari kerangka kerja auditnya, evaluasi inefisiensi pemborosan bahan baku produksi dengan teknik audit, analisis perbandingan input-output, rekomputasi scrap dan reject, observasi SOP mesin, wawancara bagian produksi. Data dan temuan, bahan yang digunakan 7 ton, produksi menjadi 5 ton produk jadi, scrap ditemukan 2 ton, selisihnya ada 2 ton scrap berdasarkan konfirmasi. Namun, indeks engineering menyebutkan kebutuhan bahan baku 0,7 kilo per unit, yang seharusnya 7 ton. Output dari output jadi hanya 0,5 kilo per unit, sisanya 0,2 kilo per unit adalah scrap. Analisis scrap yang tinggi dari 28% bahan baku menjadi limbah. Tidak ada SOP pemeliharaan mesin. Mesin tidak pernah overhaul selama 2 tahun yang menyebabkan reject tinggi. Tidak menerapkan metode just in time pada kuningan yang tidak langka. Biaya penyimpanan kuningan 4 ton sama dengan 6 juta. Kesimpulannya, terdapat inefisiensi signifikan akibat overstock karena tidak mengikuti just in time. Scrapnya tinggi karena mesin tidak dirawat. Yang ketiga adalah ketiadaan SOP pemeliharaan. Akibatnya, biaya penyimpanan membengkak, pemborosan bahan baku, tingkat reject meningkat. Rekomendasinya, menerapkan metode just in time sesuai kebijakan, susun dan jalankan SOP pemeliharaan mesin, jadwalkan overhaul mesin minimal 1 kali setahun, dan evaluasi supplier yang memberikan bahan baku lebih efisien. Next. Kesimpulan dari kasus PTX, 1. Kesalahan penerapan metode pengadaan. PTX menggunakan metode EOQ atau untuk bahan baku kuningan yang sebenarnya tidak langka, sehingga menyebabkan pembelian berlebih, overstock, dan pemborosan biaya.
Tidak adanya SOP pemeliharaan mesin, ketiadaannya prosedur standar pemeliharaan mengakibatkan tingginya scrap dalam proses produksi, menurunkan efisiensi dan menambah beban biaya produksi. Next. Analisis kasus produksi Panzer Anoa di PTX. PTX menerima 2 pesanan, yaitu 30 unit ekspor ke Malaysia, 10 unit untuk Kementerian Pertahanan. Berdasarkan kontrak, 30 unit untuk Malaysia harus dikirim paling lambat 20 Juli 2014 melalui Pelabuhan Semarang. Namun, tanggal 20 Mei, baru 20 unit yang selesai diproduksi, tersisa 10 unit yang belum rampung dalam waktu hanya 2 bulan. Kondisi ini menimbulkan risiko keterlambatan yang berakibat denda 5%, serta mencoreng reputasi PTX di mata klien. Next. Diktat 10, pekerjaan lapangan. Pada kasus 2, tanggal 20 Mei 2014, Anda sedang melaksanakan audit kegiatan produksi Panzer Anoa sebanyak 30 pesanan yang harus diserahkan pada tanggal 20 Juli. Setiap hari keterlambatan penyerahan didenda 0,5 maksimum 5% dari nilai kontrak. Nilai kontrak $1.800.000 US. Menurut rencana, produksi dilaksanakan bulan November 2013 dan berakhir Juni 2014 dengan target produksi 4 buah tiap bulannya. Kapasitas mesin adalah 5 buah per bulan untuk 2 shift dan 7 buah untuk 3 shift. Di samping memproduksi Anoa di atas, sejak bulan Desember, lini mesin tersebut menggunakan 10 Panzer Anoa yang sama, tetapi delivery pesanan camp dengan target produksi 1 buah per bulan dan denda maksimum 5% dari nilai barang. Saat Anda inventarisasi, capaian produk 20 Mei 2014, ternyata pesanan Malaysia hanya selesai 20 buah, sedangkan pesanan camp selesai 6 buah belum dicatat. Menurut penjelasan manajer produksi, keterlambatan ini disebabkan pasokan bahan baku terlambat 1 bulan. Buatlah pengembangan temuan dengan 5 atribut temuan, identifikasi resiko-resiko yang terkait dengan temuan, dan kesepakatan action plan dengan audit. Sebagai isu kritis, kondisi SWOT per 20 Mei, pemilu presiden bulan Juli, konflik parpol diperkirakan meruncing bulan Juli. Kesepakatan pengunduran jadwal delivery masih memungkinkan menurut BMKG. Bulan Juni dan akhir Juli terjadi topan di Selat Malaka. Next. Kertas kerja audit untuk temuan keterlambatan produksi Panzer Anoa untuk Malaysia. Dari 5 atribut temuan audit, kondisi keterlambatan 10 unit dari 30 unit, kriteria kontrak ekspor, kapasitas mesin 3 shift, penyebabnya tidak ada mitigasi pasokan dan prioritas proyek, akibatnya denda dan reputasi buruk, gangguan logistik. Rekomendasi ditambahnya shift, revisi kontrak ke FOB, SOP stok dan buffer material. Next. Identifikasi resiko terkait temuan operasional jika produksi terlambat, delivery tidak tepat waktu. Resiko keuangan, biaya denda dan overtime tinggi, pada reputasi, potensi kehilangan klien, pada politik dan alam, konflik parpol dan topan di Selat Malaka, resiko likuiditas pada dana Kemhan seret, resiko penggajian dan operasional juga. Next. Kesepakatan action plan, kekuatan, kapasitas produksi hingga 3 shift per hari, pengalaman menangani proyek militer nasional, kelemahan tidak memiliki buffer stok dan bahan baku, koordinasi antar proyek belum optimal, peluang jadwal pengiriman domestik relatif fleksibel, potensi ekspansi pasar luar negeri jika pengiriman tepat waktu, ancaman cuaca buruk seperti topan, lalu ketidakstabilan politik dan keterbatasan anggaran pertahanan. Next.
Rekomendasi strategis untuk mengatasi keterlambatan berdasarkan temuan audit, keterlambatan produksi Panzer Anoa disebabkan oleh lemahnya perencanaan jadwal, ketergantungan tinggi pada pasokan bahan baku, tidak hanya sistem pengendalian stok yang memadai. Oleh karena itu, langkah strategis pertama yang direkomendasikan adalah melakukan revisi kontrak ekspor dengan skema cost, insurance, dan freight menjadi free on board. Perubahan ini penting agar tanggung jawab pengiriman dan cuaca ekstrim seperti topan bisa dialihkan ke pihak pembeli, sehingga PTX dapat lebih fokus pada penyelesaian produksi. Selain itu, perusahaan perlu menyusun dan menjalankan SOP pengelolaan buffer stok khususnya untuk proyek ekspor yang bersifat ketat dalam tenggat waktu. Tanpa stok cadangan, keterlambatan pasokan dari vendor dapat berdampak pada terhentinya proses produksi. Next. Chapter 10 Urton, Audit Evidence and Working Paper. Review question, apa arti dari skeptis profesional? Jawaban, sikap pertanyaan secara kritis, penuh kehati-hatian, dan tidak mudah percaya terhadap informasi atau bukti audit yang diterima. Auditor yang menerapkan perspektif profesional tidak langsung menerima informasi sebagai kebenaran tanpa verifikasi. Selalu waspada terhadap tanda-tanda ketidakwajaran, menggunakan penilaian objektif, terbuka terhadap kemungkinan bahwa dokumen bisa salah, dan baik secara sengaja maupun tidak. Skeptisme profesional membantu auditor dalam mengurangi risiko mengabalkan bukti penting, menghindari penilaian bias, menemukan kelemahan, mengidentifikasi potensi kecurangan dan penyimpangan. Apa arti dari keyakinan memadai? Mengapa auditor internal memberikan keyakinan memadai dan bukan keyakinan mutlak? Keyakinan memadai adalah tingkat keyakinan tinggi, namun tidak mutlak bahwa laporan atau proses tidak mengandung kesalahan material. Dalam konteks audit internal ini, berarti audit menyatakan bahwa mereka telah melakukan pengujian yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sistem laporan dan aktivitas berjalan dengan keyakinan yang wajar. Auditor internal memberikan keyakinan memadai karena dengan keterbatasan dalam audit, yaitu audit berbasis pada pengujian sampling, audit harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu dengan personel dan anggaran terbatas. Keterbatasan sistem pengendalian internal, sistem pengendalian yang baik pun tidak dapat menjamin 100% bahwa kesalahan atau kecurangan tidak terjadi. Kemungkinan adanya kecurangan yang tersembunyi. Lalu kemungkinan audit bersifat retrospeksi dan tidak selalu real time, sehingga auditor hanya bisa memberikan penilaian berdasarkan informasi tersedia saat audit dilakukan. Next. Apakah karakteristik utama dari audit yang meyakinkan? Bukti audit yang meyakinkan adalah bukti yang cukup kuat. Karakteristik utamanya yaitu relevan, andal, cukup, tepat waktu, dapat diversifikasi, didokumentasikan dengan baik. Apakah hubungan antara tujuan audit dan prosedur audit? Tujuan audit menentukan apa yang ingin dicapai, sedangkan prosedur audit adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan bukti agar tujuan tersebut dapat dicapai. Apakah yang dimaksud audit internal dengan sifat luas dan waktu prosedur audit? Dalam audit internal, istilah sifat nature, luas, dan waktu merujuk pada 3 elemen utama perencanaan dan pelaksanaan prosedur audit. Ketiganya mempengaruhi bagaimana auditor mengumpulkan evaluasi bukti. Sifat, jenis prosedur yang digunakan, observasi, konfirmasi, dan wawancara. Luas, jumlah pengujian. Waktu, kapan prosedur dilakukan. Next. Apa karakteristik umum dari pewawancara yang efektif? Dalam konteks audit internal, pewawancara yang efektif memiliki kemampuan untuk menggali informasi akurat. Karakteristik utamanya, komunikatif,
pendengar aktif, objektif, berwibawa, terorganisir, kritis, menjaga kerahasiaan, sabar, dan tahan ketekanan. Apa perbedaan antara vouching dan tracing? Vouching dan tracing adalah dua teknik audit yang digunakan untuk menelusuri dokumen guna mengevaluasi keabsahan dan kelengkapan suatu transaksi kedua berbeda arah dengan tujuannya. Ada 4 aspek arah penelusurannya untuk vouching dari catatan akuntansi ke dokumen, tracing dari dokumen ke catatan akuntansi. Tujuannya vouching untuk keabsahan dan keberadaan, tracing untuk kelengkapan pencatatan. Resiko pada vouching lebih besar dari semestinya, pada tracing tidak tercatat seluruhnya. Contohnya laporan pengeluaran ke kwitansi, untuk tracing formulir klaim ke perjalanan. Next. Jenis prosedur analisis apa yang digunakan audit internal? Prosedur analisis adalah teknik yang digunakan auditor internal untuk mengevaluasi informasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan anomali. Jenis utama prosedur analisis adalah perbandingan antar periode, perbandingan terhadap anggaran, analisis rasio, perbandingan antar unit, analisis hubungan logis, analisis data historis, analisis regresi atau statistik. Apa saja jenis umum dari Computer Assisted Audit Technique? Itu merupakan teknik audit berbaur komputer, adalah merupakan metode yang digunakan auditor untuk mengakses, menganalisis, dan menguji data elektronik menggunakan bantuan teknologi komputer. Membantu auditor bekerja lebih cepat dan efisiensi dalam lingkungan yang berbasis sistem informasi. Terdapat beberapa poin, yaitu data ekstrak, data analisis, data matching, duplicate testing, gap in testing, compliance testing, sampling otomatis, performance, dan pengelompokan nilai. Next. Jenis prosedur analitik data apa yang bisa digunakan auditor dengan perangkat lunak audit umum? Berikut adalah jenis-jenis prosedur analisis data yang umum dilakukan auditor. 1. Penyaringan data, 2. Pencocokan data, 3. Deteksi duplikasi, 4. Gap testing, 5. Stratifikasi data, 6. Penghitungan ulang otomatis, 7. Analisis tren dan pola, 8. Analisis rasio, 9. Visualisasi data. Ada 2 perangkat lunak audit umum yang sering digunakan audit internal. Yang paling sering digunakan oleh audit internal di seluruh dunia adalah ACL Analytics, sekarang dikenal sebagai Diligent ACL Analytics setelah diakuisisi oleh Diligent. Lalu IDEA yang itu Interactive Data Extraction and Analysis. Dikembangkan oleh Caseware, sangat populer di kalangan audit internal, eksternal, dan pemeriksa pemerintah. Next. Apa tujuan dari kertas kerja audit? Kertas kerja mencerminkan apa yang telah diaudit, bagaimana cara mengauditnya, serta bukti dan kesimpulan yang dihasilkan. Tujuan utama kertas kerja adalah mendukung temuan dan kesimpulan audit, mendokumentasikan prosedur dan bukti audit, sebagai bukti kerja auditor, membantu proses review, dasar evaluasi kinerja, sumber informasi untuk audit selanjutnya, membangun komunikasi dan koordinasi, yang terakhir melindungi auditor secara hukum. Apa saja jenis umum dari kertas audit? Jenis-jenis ini disusun untuk mendukung proses audit dari awal hingga akhir. Jenis-jenis umum kertas audit adalah kertas kerja perencanaan audit, program audit, daftar temuan audit, kertas kerja wawancara, dokumen pendukung, kertas kerja supervisi, dan kertas kerja kesimpulan. Next. Apa karakteristik utama dari kertas kerja yang disusun dengan baik? Kertas kerja audit yang baik adalah dokumen yang jelas, lengkap, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut karakteristik utama dari kertas kerja yang disusun dengan baik, diantaranya lengkap, jelas dan ringkas, tepat dan akurat, logis dan terstruktur, tepat waktu, relevan, terdokumentasi rapi, dan dapat direview. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga teh. Kita tidak mencari tahu pertimbangan pelanggan telah benar-benar Apakah pengiriman kepada pelanggan apa yang akan kamu lakukan untuk memahami perbedaan tapi menentukan apakah pengiriman telah perbedaan berfokus pada siklus pendapatan tetapi menargetkan aspek yang berbeda dari proses penjualan. Tujuan pertama bertujuan menguji eksistensi atau keberadaan penjualan. Auditor ingin memastikan bahwa setiap penjualan yang telah dicatat dan ditagihkan benar-benar terjadi, yaitu barangnya telah dikirimkan ke pelanggan. Hal ini penting untuk mencegah pencatatan pendapatan fiktif atau overstatement of revenue. Tujuan kedua bertujuan menguji kelengkapan. Auditor ingin memastikan bahwa setiap barang yang telah dikirim ke pelanggan juga telah ditagihkan dan dicatat sebagai pendapatan. Tujuan ini menghindari hilangnya potensi pendapatan karena pengiriman yang tidak ditagihkan. Perbedaannya terletak pada arah pengujian. Apakah audit dimulai dari catatan akuntansi atau penjualan, ke bukti fisik atau pengiriman, atau dari aktivitas fisik pengiriman ke pencatatan akuntansi penjualan. Next. B. Prosedur audit apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai masing-masing tujuan audit? Jelaskan secara spesifik. Untuk mencapai masing-masing tujuan audit, prosedur berikut dapat diterapkan secara spesifik. Untuk tujuan pertama, uji eksistensi penjualan. Auditor melakukan coaching, yaitu memulai dari faktur penjualan dan menelusurinya ke dokumen pengiriman seperti surat jalan, bukti pengiriman, atau laporan penerimaan pelanggan. Untuk tujuan yang kedua, uji kelengkapan penagihan. Auditor melakukan tracing, yaitu memulai dari dokumen pengiriman dan menelusurinya ke faktur penjualan. Prosedur ini memastikan bahwa setiap pengiriman yang dilakukan telah ditagihkan kepada pelanggan dan dicatat dalam sistem. Dengan kata lain, vouching dimulai dari akuntansi ke operasional, sedangkan tracing dimulai dari operasional ke akuntansi.
C. Mengapa penting untuk memilih dokumen yang tepat sebagai titik awal dalam pengujian audit dan mencocokkannya dengan dokumen lainnya untuk setiap tujuan audit? Memilih dokumen awal yang tepat sangat penting karena menentukan tujuan asersi yang sedang diuji auditor. Kesalahan dalam memilih titik awal dapat menyebabkan kesimpulan audit yang salah dan tidak tercapainya tujuan audit secara keseluruhan. Jika auditor memastikan eksistensi penjualan, maka ia harus memulai dari faktur penjualan dan mencocokkannya dengan bukti pengiriman. Jika mulai dari pengiriman, maka asersi eksistensi tidak dapat diuji secara akurat. Sebaliknya, jika auditor ingin menguji kelengkapan penagihan, ia harus memulai dari dokumen pengiriman dan mencocokkannya dengan faktur penjualan. Memulai dari faktur akan mengabaikan kemungkinan adanya pengiriman yang belum ditagihkan. Dengan demikian, pemilihan dokumen yang menjadi titik awal pengujian audit sangat menentukan keakuratan dan efektivitas penjualan serta mempengaruhi validitas kesimpulan audit yang diambil. Pemahaman yang baik tentang perbedaan antara vouching dan tracking serta kaitannya dengan tujuan audit sangat penting bagi auditor internal. Dengan menguasai konsep ini, auditor dapat merancang prosedur yang tepat untuk menguji eksistensi dan kelengkapan dua pilar penting dalam penilaian kewajaran laporan keuangan. Dalam menghadapi ujian ataupun praktik audit nyata, pemahaman ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan audit yang profesional dan dapat diandalkan. Next. 2. Sebuah divisi dari perusahaanmu telah membeli sejumlah besar komputer desktop baru selama tahun fiskal berjalan. Seorang manajer audit internal memintamu untuk melakukan audit terhadap proses pengadaan komputer tersebut. Ia juga ingin kamu menentukan apakah komputer-komputer itu telah digunakan secara tepat dan dicatat dengan benar. A. Jelaskan prosedur yang mungkin kamu gunakan untuk memahami bagaimana komputer tersebut diperoleh, digunakan, dan dicatat. B. Jelaskan prosedur audit yang mungkin kamu gunakan untuk mencapai masing-masing tujuan audit yang terdaftar di atas. Jelaskan secara spesifik. Audit atas pengadaan dan penggunaan komputer desktop, prosedur dan tujuan audit. Sebagai auditor internal, saya diberi tanggung jawab untuk mengaudit proses pengadaan komputer desktop di salah satu divisi perusahaan. Selain mengevaluasi proses akuisisi, saya juga diminta untuk memastikan bahwa komputer-komputer tersebut telah digunakan dengan tepat, diamankan dengan baik, serta dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. Untuk itu, audit dilakukan berdasarkan 9 tujuan audit yang telah ditentukan oleh manajer audit. Berikut adalah uraian prosedur yang relevan dalam memahami proses tersebut serta langkah-langkah audit spesifik untuk mencapai setiap tujuan. Next. Prosedur untuk memahami proses pengadaan, penggunaan, dan pencatatan komputer. Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai siklus pengadaan dan penggunaan aset komputer, saya akan melakukan prosedur berikut. 1. Wawancara dan diskusi dengan personil kunci divisi pengadaan bagian IT, akuntansi, dan manajemen aset. 2. Menelaah kebijakan dan prosedur tertulis terkait pembelian aset tetap dan pengelolaan IT. 3. Menelusuri dokumen transaksi seperti voucher requisition, faktur, dan berita acara serah terima. 5. Observasi fisik terhadap lokasi penyimpanan dan penggunaan komputer untuk memahami pemakaian, akrual, dan keamanan fisik aset. 5. Mereview sistem pencatatan akuntansi dan sistem manajemen aset untuk memahami bagaimana pencatatan dilakukan dan bagaimana sistem menangani depresiasi. B. Prosedur audit untuk masing-masing tujuan audit. Pembelian komputer telah diberikan otorisasi yang benar. Yang pertama, telusuri vouching dokumen pembelian dari daftar aset ke purchase requisition dan purchase order untuk memastikan adanya persetujuan manajemen sesuai
batas kewenangan. 5. Review matrik otorisasi untuk membandingkan dengan dokumen aktual. 2. Tanggung jawab telah dipisahkan dengan tepat. Lakukan wawancara dan review struktur organisasi untuk memverifikasi bahwa fungsi pemesanan, penerimaan, pencatatan, dan pengawasan aset tidak dilakukan oleh individu yang sama. Yang keduanya, uji dengan flowchart untuk mendeteksi konflik kepentingan. 3. Komputer dan informasi di dalamnya telah diamankan secara fisik dan logis. 4. Kepatuhan terhadap hukum atau peraturan terkait penggunaan perangkat lunak. Next. Lima, komputer yang tercatat benar-benar ada fisiknya. Lakukan stock option dengan menelusuri daftar aset ke fisik komputer. Yang keenam, semua komputer yang telah dibeli dicatat dalam pembukuan. Lakukan tracing dari dokumen pembelian dan berita acara serah terima ke daftar aset. Bandingkan total nilai pembelian di faktur dengan nilai pencatatan. Yang ketujuh, jumlah atau nilai pencatatan komputer adalah benar. Review faktur dan bukti pembayaran untuk memverifikasi harga pembelian. Pastikan tidak ada biaya lain yang salah dimasukkan atau dikeluarkan, misalnya biaya instalasi ataupun pengiriman. Yang kedelapan, masa manfaat dan nilai sisa yang digunakan masuk akal. Bandingkan estimasi umur dan nilai sisa dengan kebijakan akuntansi perusahaan atau praktik industri sejenis. Yang kesembilan, beban penyusutan dihitung dengan benar. Uji perhitungan penyusutan dengan memverifikasi metode yang digunakan, misalnya garis lurus, masa manfaat, dan nilai sisa. Bandingkan perhitungan auditor dengan yang dicatat di sistem untuk mendeteksi kesalahan kalkulasi. Next. Audit atas pembelian dan penggunaan komputer desktop tidak hanya menekankan pada aspek pengeluaran dan akuntansi, tetapi juga mencakup pengendalian internal, kepatuhan hukum, serta keamanan informasi dengan penyimpangan. Yang selanjutnya, audit atas pembelian dan penggunaan komputer desktop tidak hanya menekankan pada aspek pengeluaran dan akuntansi, tetapi juga mencakup pengendalian internal, kepatuhan hukum, serta keamanan informasi dengan mengimplementasikan prosedur yang sistematis dan berbasis tujuan audit seperti yang dijelaskan di atas. Auditor dapat memberikan keyakinan memadai bahwa aset perusahaan telah dikelola secara wajar, digunakan secara efektif, serta dicatat secara akurat dalam laporan keuangan. 3. Informasi berikut tersedia untuk perusahaan MVF jumlah dalam jutaan dolar. Di sini terdapat ada tabel, ada net sales, cost of goods, beginning, ending, material purchase. Nah, ini ada tahunnya dari 2016, 2015, 2014 sampai dengan 2013 dalam bentuk dolar. Selanjutnya, next. Berikut adalah hasil perhitungan rasio untuk MPF Company dalam persen atau kali. Tahun 2016 gross profit 26,29%, 2015-nya 22,9%,
22,58%, 2014-nya 22,45%, 2013 22,41%. Inventory-nya 6,58, untuk 2016, 2015 7,64, 2014 7,6, 2013 7,94. Material finish goods-nya di 2016 59,89%, 2015-nya 51,76%, 2014-nya 48,70%, 2013-nya 51,8%. B. Analisis perubahan tahun 2016. 1. Gross profit persentasinya meningkat ke 26,29% dari 22,58%. Penjelasan perubahan terjadi peningkatan margin keuntungan kotor. Kemungkinan penyebabnya perusahaan menaikkan harga jual tanpa kenaikan signifikan pada biaya. Penurunan harga bahan baku atau efisiensi proses produksi. 2. Inventory turnover menurun ke 6,58 jadi 7,64. Perubahannya persediaan barang jadi rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan gross profit. Kemungkinan penyebabnya produksi berlebih atau penjualan lebih lambat sehingga persediaan menumpuk. Penurunan efisiensi rotasi persediaan bisa karena kesalahan dalam perencanaan stok. Yang ketiga, materials to finish good cost meningkat dari 59,89% dari 51,76%. Perubahannya presentasi biaya bahan baku terhadap biaya produksi barang jadi meningkat. Kemungkinan penyebab kenaikan harga bahan baku, efisiensi menurun misalnya karena pemborosan atau cacat produk yang tinggi. Next. 4. Semua penjualan kotak company adalah penjualan kredit yang dikirim dengan ketentuan free on board atau FOB, titik pengiriman. Biasanya mencatat transaksi penjualan yaitu penjualan dan harga pokok penjualan sepanjang tahun pada tanggal penagihan. Auditor internal mengumpulkan informasi berikut dan mendokumentasikannya dalam kertas kerjanya. Invoice number bisa dilihat di sini ada tabelnya. Dari invoice number datanya, date sheet, date billetnya. Untuk jawabannya, prosedur audit spesifik untuk menguji cut-off penjualan. Untuk memastikan bahwa penjualan dicatat dalam periode akuntansi yang benar, auditor internal harus melakukan prosedur audit cut-off. Fokus utama adalah memverifikasi tanggal pengiriman barang, karena penjualan shipping point diakui saat barang dikirim, dan membandingkannya dengan tanggal pencatatan atau billing date. Prosedur audit spesifik meliputi 1. Memeriksa dokumen pengiriman seperti surat jalan atau bukti pengiriman dari logistik untuk transaksi beberapa hari sebelum dan sesudah akhir tahun. Yang kedua, membandingkan tanggal pengiriman dan tanggal penagihan, billing date, dan tanggal pencatatan di pembukuan. Yang ketiga, menentukan apakah pengakuan pendapatan dan pencatatan harga pokok penjualan dilakukan pada periode yang sesuai berdasarkan kebijakan pengakuan pendapatan. Dan yang keempat, jika ditemukan ketidaksesuaian, auditor harus menyesuaikan jurnal agar pendapatan dan HPP tercatat pada periode yang sesuai. Next. Jurnal penyesuaian dan penjelasan berdasarkan invoice cut-off berikut. Nomor faktur, di sini terdapat nomor faktur 8352, 8353 yang harus dicatat. Maka jurnal penyesuaiannya untuk faktur 8352 yaitu barang dikirim pada tanggal 29 Desember 2015 tapi baru ditagih pada 2 Januari 2016. Pendapatan 2015 belum dicatat. Jurnal yang diusulkannya, debit piutang usaha, kreditnya penjualan,
Selanjutnya debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang jadi. Penjelasan pendapatan dan HPP harus dicatat di 2015 karena pengiriman dan pengalihan resiko terjadi di tahun tersebut. Untuk faktur yang 8353, barang dikirim pada tanggal 2 Januari 2016, tetapi ditagih tanggal 31 Desember 2015. Pendapatan 2015 dicatat terlalu awal, seharusnya masuk 2016, maka jurnal yang diusulkannya debitnya penjualan, di kreditnya piutang usaha. Dan debitnya persediaan barang jadi, kreditnya harga pokok penjualan. Penjelasan karena barang belum dikirim sebelum akhir tahun, maka tidak boleh diakui sebagai pendapatan 2015. Penjualan dan HPP harus dibalik lalu dicatat ulang pada 2 Januari 2016. Pengujian cut-off penjualan sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan dan biaya dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Kesalahan pengakuan pendapatan menyebabkan overstatement atau understatement laba bersih tahun berjalan. Oleh karena itu, pengujian atas tanggal pengiriman dan penagihan merupakan langkah penting dalam audit. Next. Lima, auditor internal diwajibkan untuk mendokumentasikan pekerjaan mereka dalam kertas kerja dan memberikan dokumentasi yang lengkap, akurat, dan ringkas atau atas proses penugasan. Diskusikan konsekuensi buruk yang mungkin timbul dari kertas kerja audit internal yang disiapkan dengan buruk. Konsekuensi buruk dari kertas kerja audit internal yang disiapkan dengan buruk. Kertas kerja audit internal merupakan elemen krusial dalam proses audit internal, berfungsi sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan standar profesional serta mendukung temuan, kesimpulan, dan rekomendasi auditor. Kualitas dokumentasi ini mencerminkan kompetensi ketelitian dan integritas auditor. Jika kertas kerja disiapkan secara buruk, tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak ringkas, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, baik bagi fungsi audit internal maupun organisasi secara keseluruhan. 1. Ketidakjelasan temuan dan kesimpulan audit. 2. Kesulitan dalam supervisi dan review. 3. Kerentanan terhadap pertanggungjawaban hukum. 5. Kehilangan nilai tambah bagi organisasi. Dan selanjutnya masalah dalam audit eksternal atau penilaian kualitas. Next. Untuk selanjutnya studi kasus yang pertama. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengenalkanmu dengan perangkat lunak ACL dan memberikan kesempatan untuk berlatih penggunaannya. Cetak dan baca buku panduan Getting Started. Yang kedua, cetak buku panduan ACL in praktek, ikuti tutorial yang ada dalam panduan tersebut, mulai dari bab 2, memeriksa data karyawan, cetak hasil dari tugas-tugas yang diminta untuk kamu selesaikan. Langkah yang pertama, membaca dan mencetak tutorial IDEA. Yang kedua, buka tutorialnya. Caseware IDEA biasanya dapat diakses melalui menu bantuan help pada perangkat lunak IDEA atau file PDF ID tutorial PDF yang disertakan saat interaksi. Baca dan cetak bagian berikut, kata pengantar, bagian 1, 2, dan 3. Gunakan fitur print PDF dalam IDEA Help menu untuk mencetak bagian-bagian ini. Langkah yang selanjutnya menjalankan Getting Start tutorial. Akses bagian 4 dari tutorial, biasanya berjudul Getting Started with IDEA atau serupa, dan mencakup latihan seperti membuka database, melihat dan menyaring data, menjalankan analisis sederhana, menggunakan file manipulasi, menyimpan dan mencetak hasil. Ikuti semua langkah latihan dalam tutorialnya. Yang kelima, cetak hasil tugas dari setiap proses, contohnya laporan ringkasan, hasil
Duplikasi hasil ekspor history. Gunakan file print untuk melakukan output pilihan report. Yang keenam, memastikan hasil setiap penampilan nama project file serta langkah yang dilakukan agar terlihat menyelesaikan. Tips tambahan, gunakan ide sampel project untuk latihan. Simpan pekerjaanmu dengan baik agar bisa direview. Jika kamu bekerja di lab atau lingkungan kelas, pastikan printer terhubung. Next. Studi kasus 2, pengenalan dan latihan caseware IDEA. Langkah yang pertama, akses tutorial caseware IDEA, buka IDEA, klik menu hub. Di sini sudah dicantumkan tabel-tabelnya. Yang pertama 2, baca cetak bagian-bagian tersebut setelah membuka HTTP-nya, alamatnya. Yang kedua itu cetak dengan cara buka file PDF atau simpan sebagai berikut. Langkah yang selanjutnya masuk ke bagian Getting Started with Tutorial, biasanya mencakup latihan-latihan dasar seperti contohnya ini ada di studi kasus yang kedua. Di sini juga kita sudah memasukkan ke dalam modul, di modul yang udah disiapin. Langkah-langkahnya bisa diikutin aja sesuai dengan yang ada di modul. Next. Untuk studi kasus yang ketiga, perusahaan menghadapi peningkatan ekspektasi regulasi. Salah satu area yang menjadi perhatian khusus adalah informasi atau data yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh karyawan atau sistem perusahaan yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengendalian utama atau mengambil keputusan bisnis yang signifikan. Regulator biasanya menyebut informasi atau data ini sebagai informasi yang dihasilkan oleh entitas informasi. Ketika IP diidentifikasi, regulator mengharapkan manajemen untuk memverifikasi atau mengujinya, kelengkapan dan keakuratannya sebelum digunakan untuk pengendalian atau pengambilan keputusan bisnis. Terdapat juga harapan bahwa baik auditor eksternal maupun internal akan menentukan apakah IP telah diverifikasi secara layak sebelum digunakan oleh manajemen. Langkah yang harus dilakukan, A. Masuk ke situs Knowledge Leader, menggunakan nama pengguna dan kata sandimu, lakukan research dan identifikasi jenis atau bentuk IP yang paling umum, apa saja resiko utama terkait ketergantungan manajemen pada IP. Identifikasi strategi paling umum untuk menguji. Serahkan ringkasan singkat hasil risetmu kepada dosen atau pembimbingmu. Informasi dihasilkan oleh entitas IP, jenis atau bentuk IP yang paling umum. Yang kedua, resiko utama terkait ketergantungan manajemen pada IP, strategi umum untuk menguji IP. IP memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan dan pengendalian internal perusahaan. Oleh karena itu, verifikasi kelengkapan dan keakuratan IP harus menjadi perhatian utama manajemen dan auditor. Tanpa pengujian yang tepat, ketergantungan pada IP dapat menimbulkan kesalahan laporan keuangan, ketidakefisienan operasional, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. Next. Chapter 11 Urton, Data Analysis dan Audit Sampling. Review question 1. Apa itu analitik dan audit internal? Analitik data audit internal adalah proses penggunaan teknik analisis data yang mendukung kegiatan audit internal, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit dengan mengevaluasi seluruh populasi data, bukan hanya sampel kecil
seperti pada metode audit tradisional. Analitis data kemungkinan auditor internal untuk yang pertama mengidentifikasi pola, tren, dan anomal dalam data organisasi. Yang kedua, membuat pengambilan keputusan berbasis data lebih cepat dan akurat. Contoh penggunaannya menganalisis transaksi keuangan untuk menemukan duplikasi pembiayaan atau pemrosesan yang tidak sah. Yang kedua, apa saja langkah-langkah utama yang terlibat ketika fungsi audit internal melakukan analisis data? Berikut langkah-langkah utama yang terlibat ketika fungsi audit internal melakukan analisis data. Yang pertama, perencanaan dan penetapan tujuan, pengumpulan data, pembersihan dan persiapan data, analisis data, interpretasi hasil, pelaporan dan dokumentasi, tindak lanjut, dan pemantauan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, auditor internal dapat menggunakan analisis data efektif untuk meningkatkan nilai audit dan membantu organisasi mencapai tujuannya secara lebih efektif, lebih efisien dan terkendali. Next. Yang ketiga, apa saja area utama di mana auditor internal dapat menerapkan penggunaan analisis data? Auditor internal dapat menerapkan analisis data di berbagai area utama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit. Berikut adalah beberapa area kunci. Yang pertama, pengawasan transaksi keuangan. Kedua, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, audit gaji atau penggajian payroll audit. Yang keempat, pengadaan dan pembelian. 5. Manajemen aset dan persediaan. 6. Audit sistem dan keamanan TI. Yang ketujuh, analisis resiko dan pencegahan fraud. Yang kedelapan, pemantauan kontrol internal secara berkelanjutan. 4. Jelaskan tantangan-tantangan yang dihadapi fungsi audit internal saat menerapkan program analisis data yang sukses. Berikut adalah tantangan-tantangan utama yang dihadapi fungsi audit internal saat menerapkan program analisis data yang sukses. Yang pertama, keterbatasan kompetensi dan keahlian teknis. 2. Akses terhadap data yang relevan dan berkualitas. 3. Dukungan manajemen yang terbatas. 4. Keterbatasan teknologi dan infrastruktur. 5. Tantangan dalam pemilihan dan perumusan use case. Yang keenam, manajemen perubahan dan budaya organisasi. 7. Resiko kesalahan interpretasi hasil. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, organisasi perlu strategi implementasi yang jelas, dukungan dari pimpinan, serta investasi pada pelatihan, alat, dan kolaborasi lintas fungsi. Program analisis data audit yang sukses tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga kompetensi, budaya, dan proses yang mendukung. Next. Bagaimana pengambilan sampel audit? Audit sampling didefinisikan dalam bab ini. Definisi audit sampling dalam bab ini, pengambilan sampel audit didefinisikan sebagai proses penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% populasi intern dan akun atau kelompok transaksi ketika setiap unit dalam populasi memiliki keseimbangan yang sama untuk dipilih dengan tujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai seluruh populasi. Penjelasan, yang pertama, audit sampling digunakan karena pemeriksaan 100% seringkali tidak praktis dan dari segi waktu dan biaya. Sampel harus representatif sehingga hasil dari sampel biasanya digenerasikan untuk seluruh populasi. Digunakan baik dalam pengujian pengendalian test of control maupun pengujian substantif terhadap transaksi atau saldo akun. Tujuan utama untuk memungkinkan auditor membuat kesimpulan audit yang
valid dan dapat diandalkan tanpa perlu memeriksa semua intern secara menyeluruh. Yang keenam, apa jenis umum dari pengambilan sampel audit? Pengambilan sampel statistik, pengambilan sampel yang menggunakan teknik probabilitas yang diketahui dan dapat dihitung untuk dipilih, melibatkan perhitungan matematis untuk merancang ukuran sampel dan mengevaluasi hasilnya. Memberikan bukti audit yang objektif dan dapat diukur. Contoh atribut sampling, variabel sampling, probabilities, proportional to size. Yang kedua, pengambilan sampel non-statistik, pengambilan sampel yang tidak melibatkan perhitungan probabilities berdasarkan pada pertimbangan profesional auditor dalam memilih dan mengevaluasi sampel. Lebih fleksibel, tetapi kurang objektif dan kurang dapat diukur secara kuantitatif dibandingkan pendekatan statistik. Contoh, just mental sampling, haphazard sampling. Next. Bagaimana resiko pengambilan sampel didefinisikan dalam bab ini? Apa dua aspek dari resiko pengambilan sampel yang dipertimbangkan oleh auditor internal saat melakukan pengujian atas pengendalian? Jawabannya, resiko pengambilan sampel adalah resiko bahwa kesimpulan yang ditarik auditor dari pengujian atas sampel mungkin berbeda dari kesimpulan yang akan diambil jika seluruh populasi diuji. Dengan kata lain, ini adalah kemungkinan bahwa sampel tidak mewakili populasi secara akurat, sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang sah. Dua aspek dari resiko pengambilan sampel dipertimbangkan oleh auditor internal saat melakukan pengujian atas pengendalian. Resiko yang salah tolak, yang kedua resiko salah terima. Bagaimana resiko non-sampling berbeda dari resiko sampling? Jenis resiko sampling, penjelasan resiko bahwa sampel yang dipilih tidak mewakili seluruh populasi. Resiko non-sampling, resiko bahwa kesalahan atau kekeliruan terjadi bukan karena pemilihan sampel. Next. Yang kesembilan, apa itu pengambilan sampel atribut sampling? Apa 3 variasi dari pengambilan sampel atribut yang dijelaskan dalam bab ini? Pengambilan sampel atribut adalah teknik sampling audit yang digunakan oleh auditor untuk mengestimasi tingkat kejadian frekuensi dari suatu karakteristik tertentu dalam suatu populasi. Biasanya digunakan dalam pengujian atas pengendalian internal untuk menilai apakah kontrol berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, seorang auditor ingin mengetahui berapa sering persetujuan supervisor diberikan pada faktur. Setiap faktur yang disetujui atau tidak disetujui merupakan atribut yang dinilai. Tiga variasi dari pengambilan sampel atribut: sampel acak, sampel sistematis, sampel acak semu. Nomor 10. Apa 9 langkah yang terlibat dalam pengambilan sampel atribut? Pengambilan sampel atribut biasanya dilakukan dalam pengujian atas pengendalian. Berikut adalah 9 langkah utama yang umum digunakan dalam pendekatan ini. Yang pertama, tentukan tujuan pengujian, tentukan atribut yang akan diuji, tentukan populasi, tentukan unit sampling, tentukan ukuran sampel, pilih sampel, lakukan pengujian, evaluasi hasil sampel, dan dokumentasikan. Next. Faktor apa saja yang mempengaruhi ukuran sampel atribut? Ukuran sampel dalam pengambilan sampel atribut dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, tingkat keyakinan dan yang diinginkan.
tingkat deviasi yang dapat ditoleransi, tingkat deviasi yang diharapkan. 12. Langkah-langkah apa saja yang terlibat dalam mengevaluasi hasil penerapan pengambilan sampel atribut. Setelah pengambilan sampel atribut dilakukan, auditor internal harus mengevaluasi hasilnya secara sistematis untuk menyimpulkan apakah pengendalian yang diuji berfungsi secara efektif. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, hitung tingkat defisiasi sampel, bandingkan dengan tingkat defisiasi yang dapat ditoleransi, pertimbangkan resiko sampling, nilai signifikansi penyimpangan, tentukan efektivitas, tentukan tindakan lanjutan. 13. Apa yang harus dilakukan oleh auditor internal jika dokumen yang relevan dengan pengujian atas pengendalian hilang? Jika auditor internal menghadapi situasi di mana dokumen yang relevan untuk pengujian atas pengendalian hilang atau tidak tersedia, maka langkah-langkah berikut dapat dilakukan. Evaluasi signifikansi, cari bukti alternatif, wawancara atau diskusi dengan personil terkait, evaluasi potensi resiko dan dampaknya, dokumentasikan situasi dan upaya yang dilakukan, pertimbangkan penyimpulan dan pelaporan. Next. Bagaimana pengambilan sampel sembarangan? Definisikan dalam bab ini. Haphazard sampling atau pengambilan sampel sembarangan adalah metode pengambilan sampel non-statistik di mana auditor memilih item sampel tanpa menggunakan metode sistematis atau acak secara formal, namun tetap berusaha menghindari bias yang disengaja. Ciri-cirinya, tidak ada urutan atau metode acak yang formal, pemilihan bersifat subjektif namun tidak boleh bias, auditor tidak menggunakan kriteria tertentu tapi juga memastikan bahwa sampel mewakili populasi secara umum. Karena tidak didasarkan pada prinsip statistik, haphazard sampling tidak kemungkinan perhitungan resiko pengambilan sampel secara kuantitatif. Oleh karena itu, profesionalisme dan pertimbangan auditor sangat penting dalam menjamin validitas hasilnya. 15. Apa keunggulan utama dari pengambilan sampel statistik dibandingkan pengambilan sampel non-statistik? Keunggulan utama dari pengambilan sampel statistik dibandingkan dengan pengambilan sampel non-statistik adalah dapat mengukur dan mengendalikan resiko pengambilan sampel. Dengan pengambilan sampel statistik, mengukur probabilitas bahwa sampel yang dipilih tidak mewakili populasi secara akurat, menghitung tingkat kepercayaan, membuat kesimpulan yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Mengapa auditor internal kadang-kadang memilih untuk menggunakan pengambilan sampel non-statistik daripada pengambilan sampel statistik? Auditor internal kadang-kadang memilih pengambilan sampel non-statistik karena kesederhanaan dan kemudahan penerapan, biaya dan waktu lebih efisien, cukup untuk audit resiko rendah, pengalaman dan institusi auditor. 17. Bagaimana tujuan dari pengambilan sampel statistik dalam pengujian atas nilai moneter berbeda dari tujuannya dalam pengujian atas pengendalian. Perbedaan utamanya terletak pada tujuan audit yang ingin dicapai melalui pengambilan sampel, pengujian atas nilai nominator. Tujuan utama untuk menaksir jumlah kesalahan dalam suatu populasi. Contoh, auditor menggunakan pengambilan sampel statistik untuk menilai apakah saldo akun piutang wajar dan apakah terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan. Jenis pendekatan biasanya menggunakan teknik seperti monetary unit sampling (MUSE) atau probability proportional to size (PPS). Pengujian atas pengendalian.
Tujuan utama untuk menentukan apakah pengendalian internal berfungsi secara efektif, sehingga auditor dapat mengendalikan pengendalian tersebut dan mungkin mengurangi pengujian substantif lebih lanjut. Contoh, auditor ingin mengetahui seberapa sering otorisasi transaksi dilakukan sesuai kebijakan. Jenis pendekatannya biasanya menggunakan pengambilan sampel atribut yang menilai apa suatu karakteristik tertentu hadir atau tidak. Next. Faktor apa saja yang mempengaruhi ukuran sampel metode probability proporsional? Ukuran sampel dalam metode PPS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan resiko audit dan tingkat presisi yang diinginkan. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama, tingkat resiko audit, tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi, tingkat kesalahan yang diperkirakan, ukuran populasi dalam nilai moneter, tingkat presisi yang diinginkan. 19. Apa keunggulan utama dari pengambilan sampel PPS dibandingkan dengan pengambilan sampel variabel klasik? Apa kelemahan utamanya? Keunggulan utama PPS yaitu lebih efisien untuk deteksi salah saji bernilai tinggi, tidak membutuhkan estimasi variansi populasi, cocok untuk tujuan pengujian moneter, sampel lebih kecil dibanding metode klasik. Kelemahan utama PPS dibandingkan pengambilan sampel variabel klasik, yang pertama, tidak efektif untuk deteksi salah saji bernilai kecil tapi sering, tidak cocok untuk populasi yang memuat banyak nilai nol atau negatif, lebih kompleks dalam perhitungan dan evaluasi. Next. Discussion question. Yang pertama ada chief audit eksekutif dari perusahaan HVR meminta Anda menjelaskan perbedaan mendasar antara pengambilan sampel statistik dan non-statistik dengan cara yang akan membantunya membuat keputusan yang tepat mengenai jenis pelatihan pengambilan sampel yang dibutuhkan oleh staf audit internalnya. Jelaskan kepada CAE bagaimana kedua pendekatan pengambilan sampel tersebut berbeda dalam hal A. Penentuan ukuran sampel statistik. Ukuran sampel ditentukan secara kuantitatif dan objektif berdasarkan formula statistik yang memperhitungkan tingkat risiko, tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Non-statistik, ukuran sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, bukan berdasarkan perhitungan statistik. Auditor mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran populasi, resiko audit, dan pengalaman masa lalu, tetapi tanpa dasar matematis eksplisit. B. Pemilihan sampel Untuk pemilihan sampel statistik, pemilihan elemen sampel dilakukan dengan menggunakan metode probabilitas acak, misalnya random sampling atau systematic sampling, sehingga setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang terstruktur untuk dipilih. Untuk yang non-statistik, pemilihan elemen sampel dilakukan secara tidak acak, menggunakan teknik seperti haphazard sampling, pemilihan secara sembarangan namun tanpa pola. Tidak semua elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih dan hasilnya lebih tergantung pada subjektivitas auditor. Next. Evaluasi hasil sampel. Yang statistik, hasil evaluasi didasarkan pada metode statistik yang memungkinkan auditor untuk mengukur dan mengendalikan resiko pengambilan keputusan yang salah, misalnya melalui estimasi upper deviation rate atau confidence level. Ini memungkinkan kesimpulan kuantitatif mengenai populasi. Non-statistik, evaluasi hasil dilakukan secara kualitatif atau subjektif berdasarkan pertimbangan
profesional auditor. Tidak ada ukuran matematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil sampel mewakili populasi secara keseluruhan. Pengambilan sampel statistik lebih objektif dan dapat diukur, namun memerlukan pelatihan dan pemahaman statistik yang lebih tinggi. Sebaliknya, non-statistik lebih fleksibel dan mudah diterapkan, tetapi mengandung resiko lebih tinggi. Pelatihan yang dibutuhkan staf audit internal akan bergantung pada kompleksitas penggunaan audit dan pentingnya kuantitatif risiko dalam pengambilan keputusan. 2. Anda seorang teman sedang belajar bersama tentang pengambilan sampel dalam audit. Teman Anda mengalami kesulitan memahami terhadap aspek risiko yang terkait dengan pengambilan sampel audit dan telah menyusun daftar pertanyaan berikut yang ingin dia diskusikan dengan Anda. Risiko audit. Risiko bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan yang mengandung kesalahan material. Ini adalah kombinasi dari risiko intern, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Risiko inherent, risiko bahwa kesalahan material terjadi sebelum adanya kontrol karena sifat atau kompleksitas suatu akun, transaksi, atau sistem. Semakin kompleks atau rentan suatu area, semakin tinggi risiko inherentnya. Risiko pengendalian, risiko bahwa pengendalian intern tidak mencegah atau mendeteksi kesalahan material secara tepat waktu. Risiko yang dapat dikendalikan, risiko yang dapat dikurangi atau dimitigasi oleh tindakan auditor atau manajemen, misalnya melalui perbaikan pengendalian atau teknik pengujian yang lebih efektif. Risiko residual, risiko yang masih tersisa setelah semua pengendalian dan migrasi dilakukan. Yang tepat ada bahkan setelah tindakan terbaik ditetapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Sagara. Baik. Untuk poin B, apa itu resiko pengambilan sampel? Bagaimana cara mengendalikannya? Sample risk adalah risiko bahwa sampel yang dipilih tidak mewakili populasi secara akurat, sehingga menghasilkan kesimpulan audit yang salah. Contoh, dari 1000 transaksi, auditor hanya menguji 50, tapi sampel tersebut tidak mencerminkan kenyataan populasi. Cara mengendalikannya, gunakan metode pengambilan sampel statistik, tingkatkan ukuran sampel untuk mengurangi risiko, tentukan tingkat toleransi dan tingkat keyakinan yang tepat dalam desain sampel. C. Dua aspek risiko pengambilan sampel dalam pengujian pengendalian. 1. Risiko menilai risiko pengendalian terlalu rendah atau risk of assessing control risk too low. 2. Risiko bahwa auditor menganggap kontrol efektif padahal sebenarnya tidak, karena sampel tidak menunjukkan penyimpangan yang ada. Risiko menilai risiko pengendalian terlalu tinggi. 1. Risiko bahwa auditor menganggap kontrol tidak efektif padahal sebenarnya efektif, karena sampel menunjukkan penyimpangan yang sebenarnya tidak mewakili populasi. D. Apa itu risiko non-pengambilan sampel? Bagaimana cara mengendalikannya? Non-sampling risk adalah risiko kesalahan audit yang bukan berasal dari pemilihan sampel, melainkan dari kesalahan manusia, kesalahan prosedur, atau salah interpretasi hasil. Contoh, auditor salah membaca dokumen, atau auditor lupa menjalankan prosedur yang ditentukan. Cara mengendalikannya adalah
Gunakan audit program yang jelas dan lengkap, lakukan pelatihan auditor yang memadai, terapkan proses review dan supervisi internal secara ketat. 3. Perusahaan APF memproses rata-rata 400 voucher utang setiap bulan. Setiap paket voucher mencakup salinan cek yang dibayarkan dan dokumen pendukung seperti faktur vendor, laporan penerimaan barang, dan pesanan pembelian. Auditor internal berencana untuk memeriksa sampel voucher yang tercantum dalam daftar voucher menggunakan pengambilan sampel atribut untuk mengevaluasi efektivitas beberapa pengendalian. Atribut yang menjadi perhatian meliputi kesesuaian jumlah dalam voucher dan jumlah dalam faktur. Voucher dibatalkan setelah pembayaran dilakukan. Berdasarkan pengalaman, auditor memperkirakan tingkat penyimpangan sebesar 2% untuk atribut pertama dan 1% untuk atribut kedua. Auditor menetapkan tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi sebesar 7% untuk atribut pertama dan 6% untuk atribut kedua. Ia menetapkan risiko pengendalian terlalu rendah sebesar 5%. Asumsikan bahwa pengujian auditor menemukan 1-2 kejadian di mana jumlah voucher tidak sesuai dengan jumlah faktur. Yang kedua, 2 kejadian di mana voucher tidak dibatalkan setelah pembayaran. Lengkapi tabel berikut. Poin B. Evaluasi hasil sampel untuk kedua atribut. Jawaban Anda harus mencakup kesimpulan statistik untuk masing-masing atribut, kepuasan audit yang Anda buat berdasarkan hasil sampel kuantitatif untuk masing-masing atribut. Berikut adalah jawaban penjelasan dari soal APF Company pengambilan sampel atribut untuk 2 pengendalian. Berikut untuk pengisian tabel lengkapnya, di mana komponen terdiri dari risk of assessing control risk to low, yang kedua tolerable deviation rate, ketiga expected population deviation rate, keempat sample size per table, poin kelima sample size use, keenam number of deviation identify, lalu sample deviation rate, lalu achieve upper deviation limit. Catatan untuk achieve upper deviation limit diambil dari tabel standar pengambilan sampel atribut untuk risk 5% dengan sampel size dan jumlah penyimpangan tertentu. Nilai pastinya tergantung tabel referensi audit, namun kisaran kurang lebih 6,3% sampai 6,5%. B. Evaluasi hasil sampel. Yang atribut pertama, kesesuaian jumlah. Kesimpulan statistik, ditemukan 2 penyimpangan dari 120 sampel. Tingkat penyimpangan dalam sampel adalah 1,67%. Batas atas yang dicapai atau achieve upper deviation limit sekitar 6,5% yang masih di bawah tolerable deviation rate sebesar 7%. Keputusan audit adalah kontrol dapat dianggap efektif, tidak perlu pengujian tambahan. Auditor dapat menilai risiko pengendalian sebagai rendah untuk atribut ini. Atribut 2, pembatalan setelah pembayaran. Kesimpulan statistik, ditemukan 2 penyimpangan dari 130 sampel. Tingkat penyimpangan dalam sampel adalah 1,54%. Batas atas penyimpangan yang dicapai sekitar 6,3%, yang sedikit melebihi tolerable deviation rate sebesar 6%. Keputusan audit, kontrol kemungkinan tidak dapat diandalkan. Auditor harus mempertimbangkan pengujian lebih lanjut atau menilai risiko pengendalian lebih tinggi, serta mempertimbangkan efeknya terhadap pengujian substantif. Keempat, pengambilan sampel probability proportional to size atau PPS digunakan oleh auditor internal untuk mencapai kesimpulan terkait jumlah moneter. A. Situasi yang paling sesuai untuk penerapan PPS dalam situasi di mana auditor ingin menilai kewajaran jumlah moneter dari akun-akun besar seperti piutang usaha, persediaan, atau akun hutang. Menguji overstatement karena dalam PPS, unit yang memiliki nilai lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih, sehingga efektif untuk mengidentifikasi kesalahan besar. Populasi yang bervariasi secara signifikan dalam nilai. Contoh, menilai apakah nilai piutang pelanggan yang besar sudah benar disajikan. B. Cara memilih sampel PPS.
Langkah-langkah umum dalam memilih sampel PPS yaitu 1. Tentukan ukuran sampel berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi dan risiko penerimaan yang salah. 2. Hitung interval pengambilan sampel dan membagi total nilai populasi dengan jumlah sampel yang diinginkan. Misal total populasi 10 juta dan ukuran sampel 25, intervalnya sama dengan Rp400.000. 3. Pilih titik awal acak antara 1 dan interval. 4. Tambahkan interval secara beruntun untuk memilih unit sampel dari populasi. Unit yang berisi titik tersebut dipilih dalam sampel. Ini menciptakan otomatisasi stratifikasi sehingga unit dengan nilai besar lebih mungkin terpilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel PPS dan pengaruhnya. Yang pertama, tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi. Semakin kecil toleransi, semakin besar ukuran sampel. Risiko penerimaan yang salah, semakin kecil risiko yang diizinkan, semakin besar sampelnya. Lalu poin ketiga, ukuran populasi total atau total monetary value adalah ukuran populasi tidak mempengaruhi langsung ukuran sampel dalam PPS. Jumlah salah saja yang diharapkan, semakin besar salah saja yang diperkirakan, semakin besar ukuran sampel. Kelebihan dan kekurangan PPS banding variabel basic sampling adalah untuk kelebihan PPS sampling, 1. Efisiensi, biasanya membutuhkan sampel lebih kecil jika salah saja diharapkan rendah. 2. Stratifikasi otomatis, unit bernilai besar memiliki peluang lebih besar terpilih. 3. Lebih fokus pada salah saji besar atau material. 4. Lebih mudah diterapkan secara praktis dan dengan software audit. Kekurangan PPS sampling adalah kurang efektif untuk mendeteksi understatement karena unit kecil mungkin tidak terambil. 2. Tidak cocok jika populasi mengandung banyak saldo nol atau negatif. 3. Over presentasi saldo besar bisa menyebabkan hasil bias jika salah saji justru tersebar merata. Selanjutnya cases dengan kasus pertama. Di sini latihan praktik untuk TIMAT analitik. Menonton video melalui www.timatsolution.com. Setelah menonton video, unduh versi TIMAT analitik yang dialokasikan untuk universitas. Dalam versi uji coba tersebut, terdapat file data contoh yang dapat diakses dengan mengklik icon help. Di dalam data contoh itu, lakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu jalankan fungsi statistik kolom atau kolom statistik pada tab payable dan expense. Jalankan quick visualizer pada tab expense. Lalu untuk pertanyaannya, 1. Wawasan seperti apa yang Anda peroleh dari hasil statistik kolom. 2. Apakah ada item penjelas atau explanatory item yang terungkap dari penerapan quick visualizer terhadap kolom-kolom di tab expense. Jawaban langkah-langkah yang telah dilakukan itu mengakses file data contoh melalui menu help di TIMAT Analytics. Yang kedua, menjalankan fitur kolom statistik pada tab Payable dan Expense. Yang ketiga, menjalankan fitur Quick Visualizer pada tab Expense. Wawasan dari hasil statistik kolom adalah fungsi kolom statistik memberikan ringkasan statistik deskriptif untuk setiap kolom seperti jumlah data, nilai minimum dan maksimum, rata-rata, standar deviasi, jumlah total, frekuensi, nilai unik. Wawasan yang diperoleh adalah mengidentifikasi nilai ekstrim, misalnya pembayaran atau pengeluaran yang jauh lebih tinggi dari rata-rata, menemukan kolom yang memiliki nilai kosong atau duplikat yang dapat mempengaruhi integritas data, mengetahui distribusi data seperti apakah pengeluaran lebih sering terjadi pada nominal tertentu, lalu menyoroti kolom yang perlu ditelusuri lebih lanjut seperti pengeluaran dengan standar deviasi tinggi yang menunjukkan ketidakteraturan. 2. Item penjelas atau explanatory item dari Quick Visualizer pada tab Expense. Fitur Quick Visualizer menghasilkan grafik dan diagram dari kolom-kolom di tab Expense seperti grafik batang dan pie chart berdasarkan kategori pengeluaran, distribusi pengeluaran per departemen atau vendor, perbandingan pengeluaran antar periode waktu seperti bulan atau kuartal. Wawasan yang diperoleh terungkap padanya kategori pengeluaran tertentu mendominasi total biaya.
Misalnya biaya perjalanan atau konsultan, ditemukan vendor tertentu yang menerima pembayaran signifikan yang bisa menjadi fokus audit atau pengujian lebih lanjut, diperoleh indikasi musiman atau pola waktu, misalnya lonjakan pengeluaran pada akhir kuartal atau tahun. Visualisasi membantu mendeteksi anomali, misalnya satu entitas yang melakukan lebih banyak transaksi daripada rata-rata lainnya. Kasus 2, latihan praktek Teammate Analytics, analisis data pengadaan pemerintah. Dengan meningkatnya dorongan terhadap transparansi yang lebih besar dalam pemerintah, banyak kota dan pemerintah lokal di Amerika dan Inggris mulai mempublikasikan data akuntansi mereka di situs web. Ini mencakup checkbook for LA dan data pengadaan di berbagai departemen seperti Bandara LAX. Pertama, jalankan kolom statistik. Berapa jumlah transaksi yang tercakup, berapa jumlah transaksi di tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah terdapat transaksi di kedua tahun kalender tersebut, berapa rentang tanggal faktur, dan berapa rentang tanggal transaksi. 2. Gunakan Quick Visualizer buat grafik, histogram, jumlah transaksi per kuartal tahun anggaran, lalu dokumentasikan hasil dengan cuplikan layar atau screenshot. 3. Gunakan numeric analysis. Tentukan apakah data nilai dolar mematuhi Combined Jalankan untuk digit pertama lalu ulangi untuk 2 digit pertama. 4. Gunakan ekstrak, lalu duplicate. Gunakan untuk 3 elemen data berikut, jumlah dolar, nomor faktur, dan ID vendor. Gunakan fitur sortir di Excel pada outputnya untuk menentukan apakah ada kemungkinan pembayaran ganda. 5. Gunakan kostum modul, lalu legacy section modul, trade payable, and listing. Lakukan pengujian berikut, yaitu laporkan berapa jumlah transaksi dengan nilai $500.000, daftar transaksi dari akhir tahun mulai dari 1 hari sebelum hingga 10 hari setelah tanggal akhir tahun. 6. Gunakan summarize atau advance summary. Tentukan 10 vendor cerdas berdasarkan jumlah pembayaran. Gunakan fungsi sort di Excel pada hasil advance summary. 3. Vendor mana saja yang menerima jumlah transaksi terbanyak secara individual. 7. Gunakan ekstrak, lalu work and process. Berapa besar pengeluaran bandara untuk X instruktur Anda? Menentukan kata atau kategori di tahun anggaran berjalan. Kasus 3.1, Ira Ikendall adalah seorang auditor staf di fungsi audit internal sebuah perusahaan manufaktur kecil yang berlokasi di Kansas bagian barat. Ira baru saja menyelesaikan kursus pengembangan profesional mengenai pengambilan sampel statistik dan sangat antusias dengan pengetahuan baru yang ia peroleh. Ia memutuskan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam audit yang baru saja ditugaskan padanya. Ia menggunakan pengambilan sampel atribut saat melakukan pengujian atas pengendalian dalam transaksi pengadaan perusahaan. Ira menetapkan bahwa tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi adalah 10%, dan risiko menilai risiko penilaian terlalu rendah sebesar 5% adalah tepat untuk pengujian yang dilakukan. Karena tidak mengetahui berapa banyak penyimpangan yang mungkin ada dalam populasi, ia secara konservatif menetapkan tingkat penyimpangan yang diharapkan sebesar 2%. Ira memilih sampel sebanyak 100 item. Karena Ira yakin bahwa item dengan nilai lebih besar layak mendapatkan perhatian lebih, ia memilih 75 item dengan nilai lebih besar dari $2.500 dan 25 item dengan nilai kurang dari $2.500. Ia berpikir paling tepat untuk memilih transaksi yang terjadi di akhir tahun fiskal. Jadi ia secara acak memilih item dari 2 bulan terakhir. Ira merasa lega karena hanya menemukan 6 penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan. 1. Penyimpangan berupa faktur vendor yang hilang, dan Ira menghubungi vendor untuk memastikan transaksi tersebut valid. Dari percakapan, ia yakin transaksi tersebut sah. 3. Penyimpangan berupa tidak adanya tanda tangan manajer yang berkurang, yang kemudian dijelaskan karena manajer sedang tidak berada di kantor saat faktur disiapkan. Manajer meninjau faktur tersebut dan menyatakan tidak ada masalah.
Dua penyimpangan terakhir berupa kesalahan nilai bulat, satu karena kesalahan perhitungan, dan satu karena salah klarifikasi akun pengeluaran, namun tidak berdampak pada laba bersih. Ira menganggap hanya dua penyimpangan nilai dolar itu yang merupakan penyimpangan kontrol nyata. Ia menyimpulkan bahwa batas penyimpangan atas tercapai sebesar 7% dengan tingkat risiko pengendalian terlalu rendah sebesar 5%. Berdasarkan hasil ini, Ira menyimpulkan bahwa transaksi pengadaan untuk tersebut kecil kemungkinannya memiliki penyimpangan yang melebihi batas yang dapat ditoleransi. Oleh karena itu, pengendalian atas transaksi pengadaan dianggap efektif dan dapat diandalkan oleh manajemen. Tugas identifikasi dan jelaskan kekurangan apapun dalam penerapan pengalaman sampel atribut oleh Ira. Ringkasan kasus, jenis pengujian terkait pengendalian atas transaksi pengadaan. Teknik yang digunakan pengambilan sampel atribut, parameter sampling, tingkat penyimpangan toleran 10%, risiko pengendalian terlalu rendah 5%, tingkat penyimpangan yang diharapkan 2%, ukuran sampel 100 item. Temuan penyimpangan 6 penyimpangan, tapi hanya 2 dianggap nyata. Kekurangan dalam penerapan pengambilan sampel atribut oleh Ira. 1. Sampel tidak dipilih secara acak dari seluruh populasi. Ira memilih 75 item bernilai tinggi dan hanya 25 item yang bernilai rendah secara sengaja, serta memutasi pemilihan kedua bulan terakhir tahun fiskal. Mengapa ini salah? Ini adalah sampling yang bias, bukan random sampling statistik, sehingga tidak mewakili seluruh populasi transaksi pengadaan. Pengambilan dari akhir tahun saja mengabaikan potensi penyimpangan yang terjadi sepanjang tahun. Pengambilan sampel atribut mensyaratkan randomisasi agar hasil dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh populasi. 2. Salah dalam mengevaluasi dan mengklasifikasikan penyimpangan. Ira hanya menganggap 2 dari 6 penyimpangan sebagai penyimpangan nyata. Mengapa ini salah? Dalam pengujian pengendalian, semua penyimpangan prosedural harus dihitung sebagai penyimpangan, meskipun hasil akhir transaksi sah atau tidak berdampak pada rugi. Misal, tidak adanya otorisasi manajer tetap merupakan penyimpangan pengendalian, walau dijelaskan kemudian. 2. Faktur vendor yang hilang tetap merupakan penyimpangan meskipun dikonfirmasi secara lisan. Dengan mengabaikan 4 dari 6 penyimpangan, Ira meremehkan tingkat penyimpangan aktual. 3. Ukuran sampel mungkin tidak cukup. Ira memilih ukuran sampai sampel 100 item. Mengapa ini bisa menjadi masalah? Berdasarkan parameter yang ditentukan, ukuran sampel yang memadai lebih dari 100 untuk memberikan keyakinan statistik yang sesuai. Jika ukuran sampel terlalu kecil, maka estimasi atas tingkat penyimpangan menjadi tidak andal. 4. Kesimpulan tidak didukung statistik sampling. Ira menyimpulkan bahwa batas penyimpangan tercapai sebesar 7%, padahal ia hanya menghitung 2 dari 6 penyimpangan. Mengapa ini salah? Perhitungan tingkat penyimpangan harus mencakup semua penyimpangan yang ditemukan. Jika semua 6 penyimpangan dimasukkan, tingkat penyimpangan adalah 6%. Tapi Ira menghitung 2/1 atau 2%, lalu menyatakan upper limitnya 7%. Ini tidak konsisten dengan standar pengambilan sampel statistik seperti yang digunakan dalam tabel atribut. Evaluasi tersebut membutuhkan alat atau tabel sampling untuk menentukan upper depreciation limit yang seharusnya dilakukan secara formal. Kesimpulan, Ira melakukan beberapa kesalahan serius dalam menerapkan pengambilan sampel atribut. Aspek pemilihan sampel kekurangannya adalah tidak acak, hanya dari 2 bulan dan berdasarkan nilai transaksi. 2. Evaluasi penyimpangan hanya menghitung sebagian dari penyimpangan yang terjadi. Ukuran sampel tidak dikaji apakah 100 item cukup berdasarkan parameter sampling. Kesimpulan sampling adalah tidak menggunakan prosedur statistik yang tepat untuk menilai hasil. Kasus keempat, tujuan dari kasus ini adalah untuk membiasakan Anda dengan fungsi pengambilan sampel atribut di software Caseware IDEA dan ACL. Instruktur Anda akan memberikan instruksi cara mengakses software. Setelah memiliki akses, lakukan langkah-langkah sebagai berikut.
Buka softwarenya, temukan deskripsi atribut sampling di menu Help ID atau ACL. 1. Bagaimana atribut sampling didefinisikan dalam Help ID atau ACL? 2. Apa dua opsi perencanaan dalam pengambilan sampel atribut? Jelaskan secara singkat masing-masing. B. Klik planning data risk control di bagian step by step dalam deskripsi atribut sampling. Bagaimana beta risk didefinisikan dalam Help ID atau ACL. Apa sinonim dari beta risk? 2. Identifikasi dan jelaskan secara singkat 5 langkah untuk menentukan ukuran sampel minimum dan jumlah penyimpangan kritis. C. Klik sample evaluation di bagian step by step dalam deskripsi atribut sampling. Apa hubungan antara planning, beta risk control, dan evaluation? 2. Identifikasi dan jelaskan secara singkat 7 langkah untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat penyimpangan sebenarnya dalam populasi berdasarkan sampel yang telah diuji. 4. Definisi atribut sampling menurut menu Help di ID atau ACL adalah metode pengambilan sampel statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan atau penyimpangan dalam pengujian pengendalian internal. Berdasarkan apakah item dalam populasi memiliki atribut tertentu, misalnya tanda tangan, otorisasi, dokumen pendukung, dan lain-lain. Dua opsi perencanaan dalam atribut sampling. Terdapat dua metode perencanaan utama. A. Fixed sample size. Auditor menentukan ukuran sampel berdasarkan kebijakan atau pedoman organisasinya. Tidak mempertimbangkan dengan risiko secara statistik, cocok untuk pengujian informal atau pengujian pendahuluan. B. Statistical planning. Ukuran sampel ditentukan berdasarkan parameter statistik seperti tingkat penyimpangan yang dapat ditoleransi, tingkat penyimpangan yang diharapkan, tingkat risiko. Cocok untuk pengujian formal dan memberikan keyakinan kuantitatif atas hasil pengujian. Definisi beta risk dan sinonimnya adalah risiko bahwa auditor menilai pengendalian terlalu efektif, understate control risk, padahal sebenarnya tidak efektif. Artinya risiko bahwa auditor tidak mendeteksi penyimpangan yang sebenarnya ada dalam populasi karena hasil sampel terlalu optimis. Sinonim dari beta risk of assessing control risk too low, audit risk type 2. 5 langkah perencanaan ukuran sampel minimum dan jumlah penyimpangan kritis. 1. Tentukan pelebar deficiency rate, tingkat penyimpangan maksimal yang masih dianggap bisa diterima, misal 5%. Lalu tentukan expected deficiency rate, estimasi penyimpangan yang terjadi, misal 1%. Pilih tingkat beta risk, hitung ukuran sampel minimum. Yang kelima, tentukan jumlah penyimpangan kritis. Sample evaluation, hubungan antara planning dan evaluation. Planning digunakan untuk menentukan ukuran sampel dan kriteria evaluasi berdasarkan risiko dan ekspektasi. Evaluation dilakukan setelah pengujian untuk menentukan apakah hasil sampel mengindikasikan populasi memenuhi standar toleransi penyimpangan atau tidak. Dengan kata lain, evaluation membandingkan hasil aktual dengan kriteria yang ditentukan dalam planning. 7 langkah evaluation sampel, tentukan jumlah penyimpangan yang ditemukan, hitung tingkat penyimpangan aktual. 3. Tentukan batas penyimpangan atas berdasarkan ukuran sampel dan jumlah penyimpangan. 4. Bandingkan UDL dan TDR. Jika UDL lebih kecil dari TDR, kontrol dapat diandalkan. Jika UDL lebih besar dari TDR, kontrol tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin harus meningkatkan risiko pengendalian. 7. Dokumentasikan kesimpulan evaluasi berdasarkan pertimbangan evaluasi dan parameter yang digunakan. Penggunaan pengambilan sampel atribut secara statistik dalam ID atau ACL membantu auditor menilai keandalan pengendalian internal secara objektif dan terukur. Pemisahan antara perencanaan dan evaluasi memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada logika statistik, bukan penilaian subjektif. Kasus 5, latihan praktik. Dan tugas, masuk ke situs web Knowledge Leader menggunakan nama pengguna dan kata sandi. Lalu kedua, lakukan riset dan identifikasi. Kirimkan ringkasan tertulis kepada instruktur atau pengajar Anda.
Untuk pelaporan ringkasan kasus 5 tentang teknik analitik data yang efektif audit internal, penelusuran dilakukan melalui situs Knowledge Leader, buku data analitik Elevating Internal Audit Value oleh Cipich and Prepper, lalu model analitik dalam modul pembelajaran. Hasil riset teknik analitik data yang efektif. Berbagai teknik analitik data yang efektif yang ditemukan meliputi profiting atau baseline analysis, menetapkan pola normativitas data, stratifikasi data, membagi populasi ke dalam kelompok berdasarkan nilai kategori atau risiko, analisis tren, menelusuri data berdasarkan waktu untuk mengidentifikasi perubahan mendadak atau pola yang tidak biasa. 4. Duplikasi dan anomali, mendeteksi entry ganda atau pola entry yang tidak lazim. 5. Join and matching, menggabungkan dua dataset untuk menguji hubungan logis. 6. Bedford-Shallal analysis, mendeteksi kemungkinan manipulasi angka berdasarkan distribusi digit pertama. 7. Drill down atau drill through, kemampuan menelusuri data lebih dalam untuk menginvestigasi akar masalah atau rincian transaksi. Perbedaan model analitik dengan model buku atau modul dengan fokus teori pengambilan sampel dan generalisasi, deteksi pola anomali dan efisiensi, pendekatan sampling statistik, analitik full populating testing. Alat yang digunakan manual Excel, teknik riset knowledge, menggunakan idea, ACL 4B. Sasaran, efektivitas pengendalian, efisiensi, dan deteksi proaktif risiko. Kesamaan dengan model buku atau modul, keduanya mendukung pengujian atas kontrol dan transaksi, sama-sama menekankan pentingnya penyaringan transaksi berdasarkan risiko, menekankan peran judgement auditor dalam menafsirkan hasil analitik. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa 1. Audit internal memiliki peran penting dalam menjamin efektivitas sistem pengendalian internal, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Materi dari bab 9 dan 10 modul menekankan pentingnya proses audit internal yang sistematis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pekerjaan lapangan, hingga pelaporan hasil audit. Penerapan metode berbasis risiko, risk-based audit, terbukti membantu auditor dalam menentukan prioritas penugasan secara objektif. Kasus-kasus dalam makalah ini menunjukkan bagaimana teknik audit seperti pengujian kelangkaan bahan baku, identifikasi inefisiensi, dan pengembangan temuan audit dengan 5 atribut dapat digunakan untuk mengungkapkan masalah penting dalam organisasi. 4. Prinsip-prinsip audit dari buku Hurton seperti skeptisme profesional, pengumpulan bukti yang memadai, serta teknik pengujian pushing dan tracing menjadi landasan penting bagi auditor dalam mengevaluasi keandalan informasi dan integritas sistem. 5. Penggunaan alat bantu audit seperti CAATS dan penerapan working paper yang baik merupakan bagian integral dari pelaksanaan audit internal yang berkualitas. Saran agar proses audit internal dapat memberikan nilai tambah yang maksimal bagi organisasi, maka disarankan 1. Mahasiswa dan auditor pemula perlu memperkuat pemahaman terhadap kerangka kerja audit internal, teknik audit, dan praktik terbaik dalam penyusunan kertas kerja audit. 2. Organisasi hendaknya mengembangkan budaya pengendalian internal yang kuat, termasuk pelatihan rutin kepada staf mengenai pentingnya kepatuhan dan integritas sistem informasi. 3. Auditor internal perlu meningkatkan kemampuan analitis dan profesionalisme, termasuk penggunaan perangkat lunak audit modern seperti ACL atau IDEA untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan. 4. Audit berbasis risiko perlu diterapkan secara konsisten dengan pendekatan yang dinamis sesuai konteks organisasi, agar audit dapat fokus pada area yang paling kritis dan berisiko tinggi. 5. Diperlukan sinergi antara auditor dan manajemen agar temuan audit dapat segera ditindaklanjuti dengan action plan yang konkret,
bukan hanya sebagai formalitas semata. Baik, dicukupkan sekian presentasi kami dari kelompok 5. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.